Apakah kamu menonton video ini karena anakmu susah makan? Berarti kita sama. Jadi, anakku baru berusia 6 bulan. Namun, kata dokter, anakku itu udah boleh mulai makan sejak umur 5,5 bulan. Karena pertumbuhannya oke dan dia udah besar, udah hampir bisa duduk sendiri, kepalanya udah tegak, dan udah menunjukkan ketertarikan ketika misalnya melihat orang lain makan gitu. Jadi awal-awalnya ketika umur 5,5 bulan itu aku kasih dia bubur instan seperti Milna atau Promina. Namun kan lama-kelamaan kan kita harus kasih dia itu makanan penunjang ASI yang bikin sendiri gitu. Jadi misalnya nasi di blender sama daging sama sayur gitu misalnya. Tapi ketika aku kasih dia makanan yang seperti itu, dia menolak. Jadi bentuk penolakannya macam-macam. Bisa dia nggak mau buka mulut, atau setelah dia makan itu makanannya disembur-semburin, ditiup-tiup, atau ketika makanannya masuk ke mulut itu dia seperti mau muntah gitu. Jadi kan sebagai orang tua kan kita kan khawatir ya, ini gimana nih kalau misalnya anakku yang tadinya pertumbuhannya oke, dia gemuk, sehat, tapi ketika udah menginjak usia 6 bulan yang harusnya ASI saja sudah tidak cukup, harus dibantu dengan makanan penunjang ASI. Ketika itu dia susah makan gitu. Dan nantinya ketika dia susah makan, nanti pertumbuhannya dia bisa terhambat. Nah, kapan sih orang tua itu harus mulai khawatir gitu, kalau misalnya anaknya susah makan atau tidak? Jadi ada yang namanya grafik kurva pertumbuhan. Grafik kurva pertumbuhan ini bisa kalian cari di Play Store, banyak aplikasi yang menyediakan. Itu kita bisa melihat grafik kurva pertumbuhan dari berat badan, tinggi badan, dan juga lingkar kepala. Jadi coba nih, kalau misalnya pas habis kontrol ke dokter anak, habis vaksin, itu kan sebelumnya biasanya kita tuh diukur, bayinya diukur berat badan, tinggi badan, dan juga lingkar kepalanya. Coba angkanya dimasukkan ke aplikasi dan coba dilihat apakah normal atau tidak gitu. Jadi normal itu misalnya kalau angka-angka tersebut itu grafiknya berada di area hijau. Kalau misalnya berada di bawah area hijau itu berarti, kalau misalnya sampai kuning itu berarti menunjukkan kita harus waspada. Kalau misalnya di bawah garis merah itu berarti gizi buruk gitu. Dan ya itu harus ada tindakan dari kita. Nah, terus misalnya pun masih di garis hijau tapi berat badan bulan ini dan berat badan bulan lalu itu beratnya sama, itu berarti juga harus waspada gitu. Karena itu ada jadi tanda tanya gitu. Ini kenapa anak saya dalam 1 bulan tidak berkembang gitu. Jadi meskipun garis hijau itu tetap harus diwaspadai. Nah, karena kita nggak mau sampai garisnya mendatar, jadi kita mengambil inisiatif untuk coba mengikuti kelas online tentang bagaimana caranya solusi agar anak itu tidak susah makan. Dan berikut adalah tips-tips yang bisa saya kasih untuk membantu teman-teman semua biar ada solusinya. Dan ini adalah key takeaways-nya. Jadi yang pertama itu adalah rasa. Jadi kalau misalnya coba deh makanan yang dimakan oleh bayinya teman-teman semua, coba dilihat dan coba dirasakan. Kira-kira teman-teman mau nggak makan makanan yang seperti itu? Kalau dokternya sih membukanya dengan seperti itu. Terus kalau kita biasanya lihat makanan bayi itu kan, ya bentuknya seperti bubur. Terus pas kita ngerasain itu rasanya hambar gitu kan. Ya ampun, kita kalau makan kayak gitu juga kayaknya nggak mau gitu, karena agak enek gitu misalnya mungkin. Nah, bayi juga seperti itu. Bayi juga bisa merasa enek dan tidak mau makan karena makanannya mungkin rasanya kurang enak gitu. Dan solusinya apa? Solusinya ya makanannya dibuat lebih enak lagi, lebih berasa lagi. Katanya misalnya ya udah, kalau misalnya kan bayi itu ketika pas lagi di dalam kandungan, ketika ibunya makan rendang, ya bayinya bisa ngerasain rendang itu rasanya kayak apa. Ketika ibunya makan nasi goreng, bayinya bisa ngerasain nasi goreng itu rasanya seperti apa. Tiba-tiba pas ketika dia sudah lahir, dia dikasih makanan yang rasanya hambar gitu, ya bayi nggak mau gitu, katanya sih gitu.
Dan solusinya ya kasih makanan yang lebih enak. Misalnya mau dikasih nasi Hainan gitu, di blender dikasih ke bayinya. Kalau dia mau ya silahkan gitu. Kalau misalnya dikasih nasi goreng, dikasih apa-apa lagi gitu. Jadi makanan-makanannya dibuat lebih berasa. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah variasi makanan. Jadi komposisi makanan yang baik itu ya karbohidratnya sekitar 50%. Terus lemaknya itu 30-40%. Jadi kalau lemak itu kan buat orang tua itu nggak bagus. Karena bisa bikin kolesterol, darah tinggi, stroke dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya buat bayi itu bagus karena itu buat pertumbuhan otak gitu. Terus kemudian protein hewani itu 20-30%. Protein bagusnya hewani. Kenapa tidak protein nabati? Karena kalau misalnya yang nabati itu biasanya zat besinya kurang, dan bayi itu banyak kasus bayi yang kekurangan zat besi gitu. Jadi yang disarankan adalah protein hewani seperti ya daging, ikan, dan telur dan sebagainya. Kemudian buah atau sayur itu maksimalnya 10%. Tidak boleh banyak-banyak karena kalau misalnya kebanyakan malah bisa bikin bayinya jadi kurus karena nutrisinya terikat sama buah dan sayur tersebut. Dan makanan ini harus divariasikan. Khusus untuk kasus anakku, ternyata anakku itu tidak mau makan nasi. Jadi gimana, nasi itu kan karbohidrat. Nah orang Indonesia biasanya itu kalau belum makan nasi itu belum puas gitu. Tapi ternyata karbohidrat itu tidak harus dengan nasi, bisa diganti dengan kentang atau diganti dengan mie. Nah anakku ketika dikasih mie yang di blender itu dia mau, ketika dikasih kentang sama ati dia mau gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak mau nasi, ya udah cari karbohidrat lain yang mau apa gitu. Kemudian yang ketiga itu jangan biarkan anak makan sendiri. Jadi kalau misalnya kalau bisa makan itu bareng-bareng. Jadi kalau misalnya ada anak nih pas dia dikasih makanan dia nggak mau, tapi kalau pas dia lihat kita makan dia kelihatan kayak pengen gitu, kayak pengen ngambil gitu bahkan. Nah pas lagi kayak gitu ya kasih aja gitu. Nah dan ketika dia makan kalau bisa ada yang nemenin. Jadi misalnya ibunya nyuapin, bapaknya makan di sampingnya gitu. Jadi biar bayinya itu ikutan pengen, wah kayaknya enak ya gitu kan. Katanya kan bayi kan belajar itu dari melihat gitu. Jadi kalau bisa jangan biarkan anak itu makan sendirian. Kalau bisa makan bareng-bareng, ibunya makan, bayinya sambil makan. Seperti itu. Kemudian nomor 4 itu alat makan itu yang lucu bentuknya dan juga warnanya itu menarik. Jangan yang putih polos gitu. Jadi kan bayi itu kan suka sama warna-warna yang mencolok gitu, misalnya merah atau biru atau kuning gitu. Ya beli alat makan yang bentuknya seperti itu, dan yang kalau bisa yang lucu-lucu gitu. Jadi misalnya yang kalau makanannya habis nanti di bawah kelihatan ada muka kucing, terus mangkoknya ada telinga kucingnya gitu. Jadi itu akan membuat bayi lebih semangat untuk makan. Kemudian yang nomor 5 itu minimalkan gangguan. Minimalkan gangguan misalnya kan kalau zaman dulu itu katanya aku kalau makan itu sambil dibawa jalan-jalan gitu. Jadi kalau pas sambil jalan-jalan sambil disuapin gitu. Terus atau misalnya biar mau makan dia ditaruh di depan TV gitu. Katanya kalau bisa gangguan seperti itu diminimalkan. Karena bayi itu makan itu baiknya tidak lebih dari 30 menit. Jadi kalau misalnya dia udah lebih dari 30 menit, habis nggak habis dihentikan. Atau ketika dia nangis itu habis nggak habis dihentikan. Nah masalahnya ketika dia makannya sambil jalan-jalan, makan sambil main, makan sambil nonton TV, ya nanti bisa jadi dia nggak fokus sama makanannya. Bisa jadi ketika dia disuapin malah jadi cuma di mood doang gitu. Jadi makanannya bisa lebih dari 30 menit. Nah itu kan tidak bagus juga. Jadi kalau bisa gangguan-gangguan seperti ini itu dikurangi. Tapi kalau misalnya tergantung juga. Tapi kalau misalnya dia pas lagi nggak nonton TV dikasih nggak mau, tapi kalau pas lagi dia nonton TV dikasih mau dan bisa habis kurang dari 30 menit, kalau misalnya seperti itu ya itu pengecualian, nggak apa-apa kalau misalnya ternyata hal tersebut bisa membantu dia buat lebih gampang buat makan. Terus yang keenam itu beri pujian. Jadi kalau misalnya dia ternyata makannya lahap, dia makannya sampai habis, ya kita puji dia gitu, yeay apa pinter gitu, nama anakku apa pinter gitu. Jadi diberi pujian seperti itu biar dia itu besok lagi kalau makan itu semangat. Kemudian yang ketujuh itu ada pijat bayi. Jadi bayi bisa diberi pijatan. Pijatannya namanya pijatan I love you. Ini gambarnya seperti ini. Jadi diurut dari atas ke bawah,
kemudian nyamping terus ke bawah, terus kemudian ke atas nyamping terus ke bawah gitu. Katanya pijatan yang seperti ini bisa membuat bayi itu merasa lapar. Jadi kalau misalnya kita kasih dia makan, dia bisa lebih gampang untuk menghabiskannya. Baik, itulah hasil dari kelas online bersama dokter anak. Semoga solusi-solusi tersebut membantu dan semoga anak dari teman-teman semua makannya jadi lebih lahap dan pertumbuhannya bisa maksimal. Jadi dokternya juga cerita, katanya banyak yang orang tua yang ke dokter tersebut setelah umurnya 2 tahun atau 3 tahun gitu. Terus itu anaknya kurus, sakit-sakitan gitu. Katanya kalau sakit-sakitan itu biasanya terjadi karena anaknya itu kekurangan zat besi. Jadi dan zat besi itu paling banyak itu didapat dari hati ayam. Tuh, dokternya bilang, bisa sih, bisa gizinya saya perbaiki sehingga berat badannya dan tinggi badannya itu bisa seperti anak normal. Tapi masalahnya ketika umurnya sudah lebih dari 2 tahun, otak itu sudah berhenti pertumbuhannya, bentuk otaknya itu udah berhenti. Jadi kalau bisa 2 tahun pertama itu benar-benar diperhatikan nih pertumbuhan si anak nih, karena kalau misalnya udah lebih dari 2 tahun bisa nanti anak itu jadi tinggi lagi, bisa anak itu jadi gemuk lagi gitu, tapi pertumbuhan otaknya itu tidak bisa digantikan. Sekian, semoga bermanfaat. Dadah.